akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Haleluya. Seberapa banyak daripada kita yang hadir tempat ini, kita percaya bahwa Tuhan pun hadir di tengah kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Di siang hari ini Tuhan kami datang dalam ucapan syukur kami Tuhan. Merayakan kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami datang beribadah di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu hadir tengah kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami dalam hadirat-Mu yang kudus, kuasa-Mu turun atas hidup kami Tuhan Yesus. Kau bukakan segala pintu dalam setiap kehidupan kami, Kau sediakan mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata ada dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-Mu lebih lagi, kami siap menyembah-Mu lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara dengan segenap hati di hadapan Tuhan, katakan sesuatu bagi Tuhan Allah-Mu. Ucapkan syukur, ucapkan berkat untuk segala kemurahan kasih setia-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima
kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku berterima kasih Tuhan. Oh, ucapkan syukur, ucapkan berkat bagi kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Syakarabaya rabaya syarabu. Rabaya syakara rabaya rabaya syarabu. Jesus, rabaya syakara rabaya rabaya syarabu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Derabaya syarabu. Derabaya nanamu. Haleluya. Oh, ya Rabbaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan Yesus, milik kepunyaan-Mu Tuhan, Allah pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, yang tersembunyi bagimu. Amin. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku, sepanjang hari milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Amin. Biar kehendak
kerjakanlah dalamku. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, dan tersembunyi bagimu dalam kesesakan kami Tuhan. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Amin. Sebab aku ini milikmu. Yes Lord. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan. Sebab aku ini milikmu Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Aku percayakan hidupku kepadamu. Kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu. Aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Amin Tuhan Yesus. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku kehendakmu. Kerjakanlah. Mari sembah Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Mari terus sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa haleluya. Aku
setiamu yang menghidupkan aku Tuhan. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, kasih-Mu kerjakanlah dalamku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, sebab aku dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nyatakan bahwa aku ini milik-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang berkehendak dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan Yesus. Hidup kerjakan. Mari bilang, mari jemaat Tuhan katakan, sebab aku ini. Amin. Yes Lord, yang menghidupkan. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Janganlah dalam, mari bersama di hadapan Tuhan. Aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang melindungi aku. Biar kehendak-Mu janganlah dalam. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab aku ini, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh haleluya. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Pada saat undang kita untuk dapat bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagum. Ku kagum. Kau Allah yang dipuji. Ku kagum. Mari jemaat Tuhan sendiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku kagum. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan. Bersama katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Haleluya. Akan Yesus. Haleluya. Sebab kami milik-Mu dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu selalu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami akan memuji-Mu lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya berkemenangan semua katakan. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat dan berkuasa. Ajaib Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita menari, kita menyanyi untuk Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara. Oh, mari katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhan pun ajaib, kuasa-Nya kekal selamanya. Mari sekali lagi katakan. Yesus ajaib, Tuhan pun ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan pun ajaib, kuasa-Nya kekal selamanya. Katakan. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan. Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Tuhan pun
ajaib. Katakan tak berubah. Amin. Sepanjang hari, oh sampai bumi dan habislah. Mari bersama di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Ubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita katakan hadapan Tuhan Yesus, haleluya. Yesus ajaib yang berkuasa. Say, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib yang berkuasa. Haleluya. Sebab Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan atas keajaiban yang boleh kami terima dari-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada mujizat setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari bersama di hadapan Tuhan sekali lagi, di hadapan Tuhan katakan, Yesus ajaib berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Oh, Setiap hari bertambah indahnya. sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Malam hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari katakan sekali lagi, Yesus ajaib. Amin. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kau yang terbaik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkehendaklah, berdaulatlah atas hidup kami. Penuhi hidup kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat
kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong kami, memberkati, menyertai kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Pujian dan penyembahan umat-Mu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani berlimpah-limpah. Sekarang kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami sehingga kami boleh mengerti segala kehendak dan rencana Tuhan. Roh Kudus sendiri yang berbicara dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang memampukan hamba-Mu dalam segala keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicaralah, kami buka hati kami terima firman-Mu dengan sukacita dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, shalom, selamat siang. Semua dalam keadaan baik, amin Bapak Ibu, sehat, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang seniman dari Serbia, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Marina Abramovic. Ya, dan eksperimen ini diberi nama Rhythm O. Ya, namanya Rhythm O. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara? Dia memberikan waktu kepada banyak orang 4 jam lamanya. Dia seorang wanita dan dia mempersilahkan orang-orang melakukan apa saja terhadap dirinya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dia menyediakan berbagai macam benda. Saya tulis di situ 72 benda yang disediakan, dari bunga mawar, dari bulu unggas, parfum, madu, roti, anggur, gunting bahkan pisau bedah, paku, batang logam dan pistol yang diisi dengan sebuah peluru. Ini eksperimen agak gila juga Bapak Ibu. Jadi si wanita ini, si Marina ini membiarkan orang-orang melakukan apapun terhadap dia. Awalnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang mereka belum terlalu mengerti, ada orang yang ambil mawar lalu diberikan kepada Marina. Masih bagus. Tapi kemudian mereka mulai menyadari bahwa Marina mau diperlakukan apapun, diam saja. Tidak membalas, tidak menolak, diam saja. Bahkan sampai ada yang ambil gunting, ada yang sampai ambil paku, dan Bapak Ibu Saudara lihat gambarnya di situ sampai Marina terluka Bapak Ibu Saudara. Dan ada hal-hal yang bahkan sampai di ujung 4 jam itu, ada orang yang sudah mau ngambil pistol. Untungnya si pemilik dari studio itu menyatakan 4 jam sudah selesai. Bayangkan kalau dia tidak diselesaikan, mungkin dia akan ngambil pistol itu dan menembak. Dan tewaslah Marina. Bapak Ibu Saudara, eksperimen ini membuktikan, menunjukkan bahwa ketika manusia diberikan kebebasan yang tidak terkendali, maka yang terjadi adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ketika manusia, Bapak Ibu Saudara, diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, dan manusia, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa mengendalikan kehendak bebasnya, maka dengan kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta, dia melawan Tuhan Sang Pencipta itu. Dengan kehendak bebasnya, Bapak Ibu Saudara, manusia melanggar dan melawan Tuhan. Kenapa? Sesuatu yang tidak terkendali itu sangat-sangat mengerikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini dalam seri khotbah di minggu ini Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, ini saya bagikan di ibadah yang pertama, lemah lembut, sekarang di ibadah kedua, dan sabar di ibadah kedua, yang lemah lembut sekarang di ibadah yang ketiga. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, memang Tuhan memberikan kehendak dalam hidup kita. Kita bisa memutuskan
apapun terhadap diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita punya kemampuan, kita punya sesuatu yang membuat kita bisa mengambil keputusan. Tapi hari ini mari buka hati Bapak Ibu Saudara, dengar kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan kita, hendaklah kamu selalu lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, secara jasmani, manusia jasmani kita akan terus berubah. Semakin tua, semakin lemah. Seiring dengan waktu muda kita kuat, tapi waktu kita udah sampai usia 50, 60, 70 tahun, kita semakin lemah. Tetapi ada satu manusia batinia yang Tuhan taruh dalam diri kita. Yang di dalam itu Bapak Ibu Saudara, harusnya Rasul Paulus berkata itu harus semakin kuat, diperbaharui semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Tidak semakin lemah. Tubuh jasmani memang semakin lemah, tapi manusia batinia semakin kuat. Tubuh rohani semakin rusak, tapi manusia batinia Bapak Ibu Saudara, manusia rohani ini semakin serupa dengan Kristus. Dan salah satunya adalah di dalam soal kelemah lembutan. Lemah lembut berbeda dengan lemah gemulai. Bapak Ibu Saudara ya. Lemah lembut itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan lunak dan halus, tidak keras. Lemas tidak kaku. Lemah, maksud lemah di sini adalah mudah dibentuk, mudah diajar. Itulah orang yang lemah lembut Bapak Ibu Saudara, yang bisa menguasai diri. Yang kedua artinya adalah baik hati, halus budi bahasanya, tidak bengis, tidak pemarah. Halus dan enak didengar, tidak kasar. Orang yang lemah lembut bukanlah orang yang kasar, bisa menerima masukan, bisa menerima kritikan, bahkan bisa menerima teguran, dan bisa dibentuk. Dan hari ini seri khotbahnya adalah Be a Better Person, Gentleness and Meekness. Jadilah orang yang lebih baik. Manusia batinia kita harus lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita jadi orang Kristen bukan cuma sekedar masuk surga. Yang penting saya masuk surga Pak, mau di emperan juga nggak apa-apa. Emangnya surga ada emperannya Bapak Ibu? Bukan cuma sekedar masuk surga, tapi tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Kristus yang kita sembah tercatat dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 sampai 6. Alkitab berkata, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia juga berdiri di situ bersama-sama dengan mereka. Perhatikan ayat yang ke-6 Bapak Ibu, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dibantu oleh pasukan Romawi, mau nangkap Yesus. Ini hari terakhir, Yesus harus disalib besoknya Bapak Ibu Saudara. Baru Yesus bilang begini, akulah dia. Semua mundur dan jatuh ke tanah. Semua yang mau nangkap Yesus tidak berdaya. Jadi Bapak Ibu secara logika sederhana saja, Yesus tidak disalib juga bisa Bapak Ibu. Yesus tidak mau disalib juga dia bisa. Yesus naik ke kayu salib bukan karena dia kalah oleh orang-orang Romawi. Bukan karena dia tidak berdaya. Tetapi dia menyerahkan dirinya Bapak Ibu. Bagaimana orang Romawi bisa menangkap Yesus baru ngomong akulah dia saja. Mereka semua terjungkal jatuh ke tanah. Orang Romawi yang tinggi besar, prajurit-prajurit Romawi yang tinggi besar, yang kuat, Tuhan Yesus baru ngomong akulah dia, mereka semua terjungkal ke tanah. Tapi kenapa Bapak Ibu Saudara lihat ya berikutnya ayat yang ke-12. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Kenapa akhirnya Yesus tetap tertangkap, dibelenggu, disiksa, dan naik ke kayu salib?
Bukan karena Yesus lemah, bukan karena Yesus tidak berdaya, tapi di dalam kuasa dan kekuatannya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dia Allah yang sejati dan dia juga dalam manusia sejati. Di dalam kemanusiaannya Bapak Ibu, dia menyerahkan dirinya kepada Bapa di sorga. Di dalam keilahiannya dia membatasi keilahiannya. Dia tidak pakai kuasanya untuk melarikan diri. Dia tidak pakai kuasanya untuk mengalahkan. Dia relakan, dia serahkan. Karena kasihnya yang begitu besar buat kita semua. Dan inilah yang namanya kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti enggak ada kuasa, enggak ada tenaga, enggak ada kemampuan. Oh, dia bisa lemah lembut karena dia enggak mampu apa-apa. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang lemah lembut adalah orang yang punya kemampuan, punya kekuasaan, punya tenaga, punya kebisaan untuk mengalahkan orang lain, tapi dia kendalikan sedemikian rupa. Dan dia serahkan itu semua demi untuk Tuhan. Yesus menyerahkan dirinya demi untuk Bapa dan buat kita semua. Itu sebabnya dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang, hai yang letih lesu, datanglah kepadaku kata Tuhan, pikulah yang kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya kuasa, mungkin kita punya tenaga, mungkin kita punya kemampuan untuk balas. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, balas dendam tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu. Balas dendam membuat hidup kita jadi rumit. Balas dendam membuat hidup kita jadi kita tertekan dengan cara yang luar biasa. Tapi ketika kita bisa menguasai diri kita, ketika kita jadi orang yang lemah lembut, kita punya kuasa, kita punya kemampuan, tapi kita kuasai diri kita, Bapak Ibu Saudara, maka jiwa kita akan tenang. Keluarga kita akan tenang. Seorang suami yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, membuat istrinya tenang. Sekalipun dia harus pergi keluar kota karena tugas, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, istrinya tenang. Kenapa? Karena dia yakin suaminya lemah lembut, menguasai diri. Enggak gampang untuk masuk dalam dosa dan melakukan hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena saya percaya suami saya punya pengendalian diri yang kuat. Dia bisa mengendalikan, sekalipun dia mampu, dia punya uang, dia bisa memuaskan hawa nafsunya. Tapi saya tahu dia suami yang lemah lembut. Saya yakin percaya, tenang istri kita Bapak Ibu Saudara. Seorang istri yang lemah lembut juga, Bapak Ibu Saudara, semakin dia punya kemampuan, tapi semakin dia mengendalikan, suami juga akan tenang. Kenapa? Karena suami menghadapi seorang istri yang lembut. Ya, sekalipun dia punya kemampuan, tapi dia bisa berbicara dengan baik. Anak-anak juga akan diberkati ketika kita jadi orang tua yang punya kelemah lembutan. Enggak sedikit-sedikit marah, enggak sedikit-sedikit kita ngomong kasar. Bapak Ibu, berapa banyak anak-anak muda jadi kepahitan, jadi luka hati. Kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau ngomong, kalau marah, kasar ngomongnya, maki-maki, kata-kata kasar keluar, kebun binatang keluar, anak-anak jadi luka hati. Berapa banyak mereka yang meninggalkan rumahnya, bukan karena pengen apa-apa, tapi dia enggak tahan sama orang tuanya. Tapi ketika anak-anak muda lihat orang tuanya lemah lembut, marah, mungkin memang emosi, ini situasi yang lagi tertekan, tapi dia lihat papanya tetap tenang. Ngomong juga diatur. Supaya apa? Sekalipun emosi, marah, itu untuk mengendalikan semuanya, memperbaiki semuanya, bukan menghancurkan semuanya. Bapak Ibu Saudara lihat, kelemah lembutan yang pertama itu berbicara orang yang bisa menundukkan dirinya kepada kedaulatan Tuhan. Orang yang lemah lembut, dia bisa menguasai dirinya. Dan dia bisa tunduk kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, lihat perbedaan antara tanah yang berbatu dan tanah yang subur. Bapak Ibu Saudara tahu kisah perumpamaan ini, ketika benih ditaburkan ada tanah yang berbatu-batu. Ya, yang bicara di situ banyak luka hati. Sehingga apa yang terjadi? Benih firman Tuhan gak bisa tumbuh. Sebentar saja layu. Tapi kalau tanah yang subur, hati yang lemah lembut, terima firman Tuhan,
maka dia akan bisa menundukkan dirinya dan firman itu akan bertumbuh, berbuah lebat 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Orang yang lemah lembut, Bapak Ibu Saudara, bisa terbuka hatinya untuk setiap firman yang dia dengar. Untuk setiap nasihat yang dia dengar. Untuk setiap masukan, kritikan, bahkan teguran. Sekalipun mungkin itu juga cukup keras, tapi dia terima. Karena dia seperti spon, lembut, tapi dia bisa menyerap semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sesuatu yang baik. Kelemah lembutan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan kelemahan. Orang yang lemah lembut bukan berarti lemah. Kamu memang nggak bisa apa-apa, digituin juga diem aja. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kelemah lembutan dia punya kekuatan. Dia punya keberanian, tapi dia kendalikan supaya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seorang Bapak Ibu Saudara yang bisa mengendalikan dirinya, dia akan menerima segala sesuatu yang terbaik. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat dari beberapa ilustrasi yang saya akan berikan. Amsal pasal 25 ayat 15b dikatakan, lidah lembut mematahkan tulang. Ini berarti bukan hurufiah artinya Bapak Ibu Saudara, lidah kita bisa mematahkan tulang. Bapak Ibu Saudara beli tulang, lalu coba patahkan sama lidah. Wah susah Bapak Ibu, sama bedok aja juga udah susah apalagi sama lidah. Ini artinya adalah bahwa kekuatan yang terkendali itu bisa menghasilkan kemenangan. Kekuatan yang terkendali Bapak Ibu Saudara bisa menghasilkannya yang jauh lebih baik. Yang ketiga, kelemah lembutan itu artinya keseimbangan dalam emosi. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya emosi. Itulah yang membedakan kita dengan binatang. Tuhan berikan kita menjadi seorang yang berkepribadian. Orang yang berkepribadian itu punya pikiran, punya perasaan, dan punya kehendak. Dan di dalam perasaan itu ada emosi. Kita bisa marah, bisa Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah marah di tempat ini? Boleh angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan lagi bikin dosa baru, bohong namanya. Termasuk saya juga pernah marah Bapak Ibu. Kita punya emosi, tapi pertanyaannya adalah apakah emosi kita sudah dewasa atau belum? Ketika saya konseling pranikah Bapak Ibu, salah satu yang saya tanyakan kepada anak-anak muda yang mau nikah adalah, gimana pacaran kamu selama beberapa tahun ini, pernah marah atau enggak? Lalu mereka suruh cerita marahnya gimana. Pacar kamu ini bisa terkendali enggak marah? Saya tanya apakah ketika marah itu sampai ngomong kasar, banting barang, gebrak meja, ada piring calon mertua, belum jadi menantu, udah dihancur-hancurin Bapak Ibu Saudara. Kalau yang begitu ciri-cirinya adalah KDRT. Krisdayanti dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya Krisdayanti, maaf Bapak Ibu ya. Kekerasan dalam rumah calon, sulit Bapak Ibu. 3 besar penyebab perceraian di Indonesia. Yang pertama adalah perselingkuhan. Yang kedua KDRT. Yang ketiga finansial, keuangan. KDRT itu repot, menyangkut jiwa. Di Kristen gak boleh cerai, tapi gimana? Biasanya korbannya itu adalah yang wanita. Jadi dalam konseling pranikah saya selalu tanya sama yang wanita, kamu yakin gak calon suami kamu ini gak akan KDRT? Harus yakin. Kalau enggak lebih baik udahan deh. Kenapa? Kalau sudah nikah susah, cerai gak boleh, tapi ini KDRT, akhirnya harus pisah. Harus dirubah dulu nih si pelakunya, gak gampang mengubah. Udah berubah, muncul lagi sifat seperti itu. Gak gampang, membahayakan jiwa Bapak Ibu Saudara. Gak mudah hal ini. Kenapa? Karena ada kekuatan tapi tidak bisa terkendali. Ada emosi yang belum matang, belum dewasa. Bapak Ibu Saudara, kedewasaan seseorang bukan karena usianya, bukan karena besar tubuhnya, bukan karena apa, tapi karena emosinya sudah matang atau belum. Pak, kapan orang boleh pacaran? Kalau saya ditanya seperti itu, saya tidak berbicara soal umur. Kedewasaan di dalam dia mengelola emosinya. Kalau marah, dia bisa kendalikan. Kalau kecewa, dia bisa kendalikan. Itulah orang yang sudah matang. Orang yang lemah lembut. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu Saudara. Kelemah lembutan adalah ciri orang percaya. Karena di situ berbicara tentang karakter Kristus. Kolose 3 ayat 12 berkata,
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Sebagai orang-orang pilihan Allah, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini ciri orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kalau di gereja nggak kelihatan lah. Semuanya bagus. Kalau ketemu juga shalom, selamat siang. Tapi coba kalau di rumah Bapak Ibu, itu tesnya. Bapak Ibu Saudara kalau lihat hamba Tuhan, lihat saya, jangan di mimbar ini Bapak Ibu. Di mimbar ini bagus semua. Lihat di hidup sehari-hari. Lihat bagaimana perlakuan kita kepada istri, kepada anak-anak, kepada pembantu di rumah. Lihat kita di jalan Bapak Ibu Saudara. Itu bukti yang nyata. Dan itu harus ada. Kelemah lembutan, kebaikan, kesabaran bukan cuma di gereja. Setuju Bapak Ibu Saudara? Tapi yang utama ada di mana? Di rumah. Istri setuju kalau suaminya lemah lembut? Pasti setujulah Bapak, Ibu-ibu ya. Suami-suami juga Bapak-bapak setuju ya? Kalau istri kita istri yang lemah lembut atau mau istri yang cerewet? Yang tidak terkendali perkataannya. Pak, radio ada berhentinya Pak, istri saya nggak ada berhentinya. Sampai ngigo juga marahin saya. Mau nggak punya istri seperti itu? Pasti nggak mau Bapak-bapak. Anak-anak muda pasti mau orang tuanya adalah orang tua yang lemah lembut. Marah tapi bisa mengendalikan perkataannya. Marah tapi bisa memberikan nasihat yang baik. Mungkin marah karena ada situasi yang menekan, tapi dia bisa kendalikan. Tidak main tangan, tidak main omongan kasar, tapi bisa mengendalikan. Nah, orang yang lemah lembut akan menuai hasil yang terbaik. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dia akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kata Tuhan Yesus, karena mereka akan memiliki bumi. Apa artinya memiliki bumi? Bumi Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu dikenal dengan namanya tanah perjanjian. Orang Israel Bapak Ibu. Kenapa mereka begitu ngotot? Harus mendirikan negara Israel di tanah Israel. Karena mereka sangat yakin di tanah itulah Tuhan memberkati mereka. Karena mereka begitu yakin dengan janji kepada Abraham, bapa leluhur mereka, di tanah ini aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Tanah ini penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah pergi ke Israel, saya pernah pergi satu kali ke Israel Bapak Ibu, saya transit di Yordania, kemudian naik bis. Karena Indonesia dan Israel tidak punya hubungan diplomatik, nggak bisa langsung ke Israel. Ya, ada yang ke Singapura dulu, baru ke Tel Aviv, ada yang ke Hong Kong. Nah saya ke Yordania dulu Bapak Ibu Saudara. Di Yordania turun, kemudian naik bis Bapak Ibu. Naik bis saya lihat, itu kiri kanan coklat semua, gersang Bapak Ibu, alang-alang. Tapi begitu terus mendekati Israel perbatasan, saya mulai melihat yang coklat ini mulai agak hijau, kuning, dan akhirnya hijau Bapak Ibu Saudara. Masuk ke Israel saya melihat pertaniannya luar biasa, buah-buahan terbaik berasal dari mereka. Ya, mereka punya tanah yang begitu subur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dikatakan bumi itu adalah tanah perjanjian, adalah berkat khusus. Bagi orang yang lemah lembut, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa mengendalikan diri, ada berkat khusus yang tidak akan pernah diterima oleh orang yang kasar, oleh orang yang tidak bisa terkendali hidupnya. Yang kata-katanya tidak terkendali, tidak akan pernah bisa terima. Berkat khusus artinya berkat dalam keluarga, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam studi, berkat dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Itu akan khusus Tuhan berikan bagi orang yang lemah lembut. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah orang yang hatinya lemah lembut itu bisa diajar, bisa dibentuk, bisa dikoreksi. Yakobus pasal 1 ayat 21b dikatakan terimalah dengan lemah lembut. Ya, firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang yang lemah lembut terbuka hatinya. Berbahagialah kalau Bapak Ibu punya pemimpin yang lemah lembut, punya pasangan hidup yang lemah lembut, karena mereka adalah orang-orang yang bersedia diubah. Kita bukan orang yang sempurna. Kita belum seperti Yesus Bapak Ibu, dia sempurna dulu sekarang selamanya. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan.
Harus ada perubahan. Ya, nggak ada orang yang saya mau seperti Yesus dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Itu Yesus saja. Kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Dan orang bisa berubah ketika dia terima koreksi. Terima masukan, terima ajaran, terima firman Tuhan. Sekalipun mungkin firman Tuhan itu keras. Sekalipun koreksi itu juga mungkin teguran itu keras. Atau bahkan kadang-kadang koreksinya enggak tepat. Tapi kalau orang lemah lembut dia terima dulu. Kalau enggak tepat ya sudah. Tapi dia tetap bisa terima. Dan hasilnya dia bisa diubahkan. Bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita punya anak-anak muda. Ya, yang ketika kita ajar, kita bisa mengubah hidup mereka. Ya, mungkin anak-anak kita enggak sempurna Bapak Ibu. Mereka masih belajar dari kesalahan, mereka bisa melakukan kesalahan. Tapi bersyukurlah ketika kita berikan nasihat, mereka bisa berubah. Perubahan itu penting. Perubahan itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Supaya nanti akhirnya kita menjadi sempurna di dalam kekekalan sama seperti Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, orang yang lemah lembut itu berfungsi dan berguna. Dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-25 dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka bisa mengenal kebenaran. Orang yang lemah lembut bisa memimpin orang lain, bisa membawa orang lain kepada pertobatan karena mereka berfungsi dan berguna. Contohnya air Bapak Ibu, ketika air bisa terkendali, itu menjadi sesuatu yang sangat berguna. Saya pernah karya wisata ketika mahasiswa ke IPTN Bapak Ibu di sini. Yang satu alat yang saya menarik adalah alat pemotong aluminium untuk membangun membangun kapal terbang itu Bapak Ibu. Itu kapal terbang bukan dari besi, kalau besi terlalu berat, dibikin dari aluminium khusus. Ya aluminiumnya bukan beda sama aluminium panci, beda Bapak Ibu Saudara ya. Ini aluminium khusus. Nah aluminium ini harus dipotong, tidak bisa dengan gergaji biasa. Karena kalau dipotong dengan gergaji biasa, dia akan menimbulkan panas. Molekulnya berubah dan aluminium ini nggak layak jadi bahan pesawat terbang. Dipotongnya pakai apa Bapak Ibu? Pakai air. Bukan air khusus, air biasa. Tapi yang diarahkan setajam mungkin, sekuat mungkin, sehingga ketika memotong itu tidak menghasilkan panas. Aluminiumnya masih aluminium yang bagus kualitasnya. Bapak Ibu ketika kita jadi orang tua yang lemah lembut, kita bisa memotong, membentuk anak-anak kita tanpa melukai mereka. Kita bisa mengajar, kita bisa membentuk anak-anak kita tanpa mereka terlukai hati mereka. Beda kalau kita kasar seperti digergaji biasa, aluminium itu akan berubah jadi sesuatu yang tidak bernilai. Anak kita akan berubah jadi tidak bernilai lagi. Karakter mereka rusak, hati mereka rusak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua punya mulut yang tidak terkendali. Kita tidak punya kelemah lembutan. Contohnya kuda Bapak Ibu Saudara. Kuda bisa dikendalikan jadi berfungsi. Ya, saudara dan saya kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kita berfungsi di tempat kita masing-masing. Di keluarga kita masing-masing. Di tempat pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan kita masing-masing. Coba kalau Bapak Ibu Saudara punya bawahan yang tidak bisa dikendalikan. Kamu datang jam 9 ya. Jam 9:15 dia baru datang. Dikasih tahu malah marah. Bapak Ibu Saudara mau punya bawahan seperti ini, tidak terkendali, pasti nggak ada yang mau. Setiap orang yang bisa dikendalikan, dalam tanda kutip baik Bapak Ibu Saudara ya, bukan dikendalikan dengan uang dan melakukan hal yang tidak baik. Dikendalikan untuk sesuatu yang baik itu akan berfungsi dan berguna bagi kerajaan Allah. Yang keempat, orang yang lemah lembut akan dicegah untuk keterlibatan dosa yang menghancurkan. Apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau kita marah boleh Bapak Ibu, untuk kebaikan, tapi jangan berbuat dosa. Matahari terbenam jangan sampai kalau marah kita belum padam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau marah, marahlah dari pagi hari. Supaya punya waktu yang panjang untuk marah. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Kalau marahnya jam 5 sore, baru sejam marah udah harus berhenti. Bukan, maksudnya marah kita harus terkendali, jangan terus menerus berhari-hari marah terus. Tapi kita harus bisa mengendalikan. Kita akan dicegah untuk masuk dalam dosa yang menghancurkan.
bagian terakhir, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa jadi lemah lembut. Yang pertama adalah Galatia pasal 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu jujur, kita ini orang kasar. Kita ini orang sudah rusak karena dosa. Enggak ada satupun termasuk saya Bapak Ibu Saudara yang dimana kita bisa mengendalikan diri kita. Kita sudah jatuh dalam dosa, kita butuh Tuhan untuk memulihkan lagi. Dan Tuhan memulihkannya melalui kasih-Nya yang besar di kayu salib. Dan melalui pekerjaan roh di dalam diri kita. Menghasilkan buah, kita kerja sama sama Roh Kudus tolong saya. Dan Roh Kudus akan memberikan kasih yang agape itu dalam hati kita. Dan kasih agape itu akan menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara, sukacita dan damai sejahtera mengubah hati kita. Hati kita yang kasar, hati kita yang tadinya tidak terkendali, jadi dikendalikan oleh damai sejahtera oleh Tuhan. Menghasilkan berikut-berikutnya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita hasilkan sendiri. Itu adalah kerja sama kita dengan Roh Kudus. Makanya kita harus buka hati setiap hari. Roh Kudus tolong saya. Kalau saya hari ini harus menghadapi hal yang mengecewakan, hal yang membuat saya marah, saya bisa tetap mengendalikan diri. Saya bisa tetap lemah lembut, supaya tidak banyak yang terluka, tidak ada yang terluka, tapi saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjadi lemah lembut? Mau tidak mau, Bapak Ibu Saudara dan saya harus masuk dalam sebuah proses padang gurun. Proses yang gak enak Bapak Ibu. Musa pernah ngalami ini. Gak tanggung-tanggung, 40 tahun dia di padang gurun. Bukan bukan menggembalakan kambing domba yang begitu banyak. Beberapa ekor saja Bapak Ibu. Dia di situ sendiri bersama dengan Tuhan. Diproses di padang gurun. Sampai bilangan 12 ayat yang ketiga berkata, adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Untuk bisa memimpin 6 juta orang Israel yang tegar tengkuk. Yang terus-terusan bersungut-sungut, diperlukan seorang pemimpin yang punya hati yang sangat lemah lembut. Seperti spon dia bisa menyerap semua maksudnya tadi apa tiba-tiba hilang Bapak Ibu Saudara. Ketegartengkukan itu, kalau tiba-tiba hilang. Ketegartengkukan dari orang Israel, sungut-sungutnya siapa yang sanggup Bapak Ibu? Kalau Musa tidak dipersiapkan, dia tidak punya hati yang lemah lembut, maka dia tidak akan menjadi pemimpin yang hebat. Proses padang gurun. Bapak Ibu mungkin proses ini terjadi dalam hidup kita, kesulitan. Padang gurun berbicara kehidupan yang panas. Di sana ada sesuatu yang menekan dalam hidup kita. Tapi ketika kita lewati, itu akan mengubah hati kita. Dan kita akan lihat Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Tercatat dalam Alkitab ada 3 orang yang punya hati yang lemah lembut. Yang pertama adalah Tuhan Yesus, pasti. Karena dia berkata, belajarlah daripadaku, aku orang yang lemah lembut. Yang kedua adalah Musa. Karena kita baca, dia adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Dan yang ketiga adalah Budi Mulyono, Bapak Ibu Saudara. Maksud saya begini, bukan saya menyombongkan, tapi maksud saya yang ketiga, Bapak Ibu sebutkan nama masing-masing. Yang pertama memang Tuhan Yesus, yang kedua memang Musa, yang ketiga Budi Mulyono, Pak Suwito, siapapun. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah melewati proses padang gurun. Diproses oleh Roh Kudus, punya hati yang lemah lembut. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Karakter Kristus yang ada dalam diri kami. Kami sadar Tuhan kami orang berdosa. Kami diangkat
karena kasih karunia-Mu. Dan kami sekarang Tuhan jadi manusia baru. Dan Tuhan akan terus proses kami sampai kami menjadi serupa dengan Kristus. Salah satunya Tuhan adalah karakter Kristus ada dalam diri kami. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami boleh punya hati yang lemah lembut. Bisa menerima setiap firman-Mu yang mengubah hidup kami. Kami bisa mengendalikan emosi kami. Kami bisa bahkan berfungsi dan berguna untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh jadi orang yang lemah lembut, tidak banyak yang tersakiti dan terluka oleh karena kami, tapi banyak yang dibangun. Kehidupan keluarga kami dibangun, anak-anak kami dibangun oleh penguasaan diri kami, oleh kelemah lembutan kami Tuhan. Pasangan kami juga diberkati ketika kami bisa menguasai diri kami. Tuhan tolong ampuni. Di masa-masa yang lalu mungkin kami kadang-kadang tidak terkendali. Kami marah, kami pernah nyakitin anak kami pernah nyakitin pasangan kami, bahkan kami pernah nyakitin orang tua kami. Dengan perkataan yang tidak terkendali, tapi hari ini kami boleh menyerah di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus. Kami mau bekerja sama dengan Engkau untuk menghasilkan buah roh kelemah lembutan. Sekalipun mungkin proses padang gurun itu sulit dan berat. Tetapi biarlah Tuhan kami rela menjalaninya. Supaya seperti Musa kami pun jadi orang yang lemah lembut. Kami bisa berfungsi, kami bisa menerima firman-Mu, kami bisa dibentuk, kami bisa jadi berkat. Kami bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan. Tanah perjanjian, berkat secara khusus kami miliki. Kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu anugerah-Mu. Karena kami tahu kami tidak mampu. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Roh Kudus yang akan memampukan kami menjadi orang-orang yang punya karakter Kristus, kelemah lembutan di dalam hati kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi-Mu. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, kami buka hati kami terhadap Engkau ya Tuhan. Hadir dalam hidup kami, bentuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, berikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Semua karena kasih karunia-Mu, kemampuan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami perubahan untuk kemuliaan nama-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi angkat pujian ini. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu. Semua kata anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya,
sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Atas firman yang menguatkan kami Tuhan, kami percaya Tuhan firman itu menjadi benih dalam setiap kehidupan kami, tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang menguatkan kami tentang kelembutan ini Tuhan. Biarlah kami terus mengerti, memahami Tuhan karakter menjadi serupa dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Budi Mulyono dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kau buat berlimpah-limpah lebih lagi Tuhan Yesus, Kau berkati lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Sebab Kaulah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Izinkan saya bertanya, apakah ada yang pertama kali hadir di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Jemaat yang baru di Regensi yang ketiga. Oh ada. Selamat datang Ibu di Regensi yang ketiga. Haleluya, haleluya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus membawa saudara, teman, maupun handetolan untuk terus hadir dan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ada sedikit pengumuman lewat multimedia, silakan. Shalom Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Buat hadirat-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini Tuhan, di ibadah ketiga Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan kalau kami bisa menikmati, tapi karena Engkau yang berkenan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan urapan-Mu yang luar biasa yang dapat menyembuhkan setiap kami, dapat memulihkan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Pendeta Budi Mulyono Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan beliau Tuhan. Biarlah Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Kau bawa naik terus Tuhan. Kau bawa Pendeta Budi Mulyono ini ke tempat di mana terus ada kemuliaan Tuhan. Dimanapun beliau berada terus ada kemuliaan Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati keluarganya Tuhan, anaknya, istrinya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 2 Tuhan, Pendeta Niko Insinyur Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan, Kau juga berkati wakilnya Tuhan, wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Gembala kami ini berserta wakilnya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala di tempat ini Tuhan, Pastor Henry Saleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang saat ini sedang melayani di tempat lain Tuhan. Kau berkati beliau Tuhan, Kau pakai lagi lebih heran lagi Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga memberkati istrinya Tuhan, anaknya Tuhan untuk pelayanannya juga Tuhan. Kau berkati segala usaha pekerjaannya juga Tuhan. Kau berkati segala aspek kehidupannya Tuhan. Kau berkati kesehatannya juga Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan. Indonesia ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Indonesia
akan Kau bawa naik terus Tuhan. Kau juga akan yang sudah memilih pemimpin untuk Indonesia Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, biarlah setiap jajaran kepemimpinan di Indonesia Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang toleran Tuhan ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Indonesia akan terus menuai jiwa Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku adalah Yesus adalah Tuhan, dan lutut bertelut Tuhan. Kami percaya Tuhan, penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan baik virtual maupun fisik Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kau berkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan melalui persembahan ini Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, dan di dalam firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam mana yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Memberkati, selamat hari